فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian, para bapak dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita akan membahas pada malam hari yang berbahagia ini tentang asas ketakwaan dan cabangnya, tentang asas ketakwaan terutama. Yang mana asas ketakwaan adalah ikhlas. Ikhlas dalam beramal dan meminta tolong pada Allah. Asas ketakwaan adalah ikhlas dalam beribadah dan beristi'anah. Beristi'anah itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mungkin paling besar kita bahas di kajian ini adalah masalah bergantungnya qalbu kepada makhluk. Melepas diri dari ketergantungan qalbu kepada makhluk. Ya. Dan perlu diketahui jemaah sekalian dan disadari bahwasanya seluruh lagu cinta mengajarkan kesyirikan. Ya. Seluruh lagu cinta mengajarkan kesyirikan. Bahkan sebagian salawat yang dibuat oleh ormas atau golongan tertentu atau pesantren tertentu, ya, mengajarkan kesyirikan. Mengajarkan kita bergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ya, dan itu insyaallah akan kita bahas, insyaallah. Tapi kita mulai dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Wasiyah As-Sughra, qala wa tafsilu usul at-taqwa wa furu'iha la yahtamiluhu hadzal mawdi' fa innaha ad-din kulluh. Rincian dari asas ketakwaan dan cabang-cabangnya tidak bisa kita bahas seluruhnya karena semuanya itu adalah agama, bagian dari agama. Lakinna yanbu'al khairi wa aslahu, tetapi yanbu' al khair dan asl al khair, yaitu yanbu' adalah mata air, sumber air, sumber kebaikan, dan asas kebaikan adalah dua hal. Sumber segala kebaikan dan asasnya adalah dua hal berikut yang tadi kita sebutkan, yaitu pertama, ikhlasul abdi li rabbih ibadatan. Itu yang pertama, yaitu hamba mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah saja.
Ikhlasnya hamba dalam beribadah kepada Allah, itu adalah mata air kebaikan yang pertama. Ikhlas dalam beribadah. Dan yang kedua isti'anah, yaitu meminta tolong pada Allah. Ini dijamak dalam ayat yang mulia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ. Maka kalau kita mau mencari kebaikan, sumber, akar, asas, pondasi, mata airnya di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah kembalinya segala muara dan segala asal. Ya, kembalinya di situ. Ya. Muara atau hulu itu apa? Hulu apa muara? Coba. Hulu ya. Berhulu di situ segala kebaikan. Dan kebaikan yang tidak berhulu pada dua ini belum disebut kebaikan secara sempurna. Karena kebaikan yang tidak berasal dari dua ini itu kebaikan yang dianggap saja oleh manusia, namun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asasnya ada dua, yaitu ikhlas dan isti'anah. Ya, maka kalau kita ingin memiliki tumuh, ambisi, cita-cita, keinginan untuk masa depan, baik untuk diri kita ataupun untuk putra-putri kita ataupun untuk keluarga besar kita, maka jangan lupakan asas dari kebaikan itu tuh apa? Karena lillahi ta'ala atau sebatas gengsi. Begitu. Ya, karena lillahi ta'ala atau sebatas gengsi atau ada hal lain yang bukan merupakan keikhlasan. Taib. Kemudian kalau udah ikhlas, maka udah isti'anah atau belum? Minta tolong sama Allah atau enggak? Atau mengandalkan diri sendiri? Atau mengandalkan nama besar? Atau mengandalkan rekomendasi dari Pak RT, Pak RW, lurah, camat dan seterusnya? Hanya mengandalkan itu? Maka belum mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu belum disebut kebaikan secara mutlak atau total. Karena akarnya belum kuat. Maka pohon manapun yang akarnya tidak atau belum kuat, maka mudah ditumbangkan oleh angin. Mudah ditumbangkan oleh angin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat yang menjamak segala aslul khair dan yanbu'nya, yaitu segala mata air kebaikan. Tapi juga ada ayat di surat Hud 123. Surat Hud 123 kata Allah Ta'ala, fa'buduhu wa tawakkal 'alaih. Sembahlah Allah saja. Ikhlaskan, tuluskan amalan ini hanya untuk Allah dan bertawakallah kepadanya. Jadi fa'budhu ini senafas dengan iyyaka na'budu. Wa tawakkal 'alaihi, bertawakallah kepadanya, ini senafas dengan iyyaka nasta'in. Gimana Pak? Bisa dipahami ini? Fa'budhu, maka sembahlah Allah saja. Ikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Ini senafas dengan iyyaka na'budu. Tapi kalau misalnya wa tawakkal 'alaihi dan bertawakkallah hanya kepada Allah, ini senafas dengan iyyaka nasta'in. Karena isti'anah, minta tolong sama Allah, ini adalah salah satu rukun tawakal. Karena minta tolong sama Allah kan berarti doa. Ya, mengandalkan Allah Ta'ala, minta kepada Allah. Kemudian rukun tawakal kedua apa? Ikhtiar, melangkah, berusaha. Rukun tawakal pertama apa? Minta tolong sama Allah, yaitu doa. Rukun tawakal kedua apa? Ikhtiar, berusaha. Begitu. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Maka kalau kita punya rencana kebaikan, jangan langsung kita vonis itu baik secara total sebelum kita sudah merealisasikan atau belum nih masalah dua ini, yaitu ikhlas lillahi ta'ala ini atau tidak. Sudah minta tolong sama Allah atau belum? Gitu. Ya. Tapi kalau seseorang kemudian
merealisasikan dua aslul khair ini, maka upaya dia akan berkah. Urusan berhasil atau tidak, keberhasilan dia alhamdulillah, rahmatullah. Kalaupun tidak berhasil, maka itu hanyalah duniawi semata yang segala hal walaupun berhasil tetap akan ada akhirnya. Artinya begini jemaah. Kalau seseorang itu lillahi ta'ala, maka berarti dia harus menyerahkan kepada Allah urusan dan hasilnya. Kalau dia minta sama Allah Ta'ala, maka keputusan final itu harus diserahkan kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Ketika berhasil, maka dia harus nisbatkan keberhasilan itu pada Allah Ta'ala. Ketika tidak berhasil, maka dia wajib husnuzan kepada Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala akan mengganti yang lebih baik darinya, baik dunia dan pastinya akhirat, karena janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji baiknya sendiri. Maka keinginan kita dalam kebaikan perlu diakarkan dengan iyyaka na'budu, ikhlas, wa iyyaka nasta'in, minta tolong, tawakal sama Allah. Karena kita udah rela lillahi ta'ala dan kita udah menyerahkan urusan kepada Allah sambil berusaha, maka hasilnya siapa yang menentukan nanti? Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallah, kemudian ternyata hasilnya tidak selaras dengan keinginan siapa? Keinginan kita. Tapi yakinlah bahwasanya perjalanan menuju yang kita cita-citakan dengan amalan soleh itu dan juga dengan tawakal itu adalah kebaikan dan keberkahan, walaupun zahirnya gagal nantinya. Gagal karena Allah takdirkan terputus dan tidak jadi di dunia ini, itu pasti ada hikmahnya. Dan tetaplah dia disebut berhasil. Berhasil apa? Berhasil menunaikan dan merealisasikan dua akar kebaikan. Walaupun hasilnya duniawi di dunia itu tidak sesuai dengan harapannya, tapi hasil di akhirat Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Dan itu pun jemaah, kalau zahirnya sepertinya gagal di dunia, ketahuilah Allah pasti mengganti hasil tersebut dengan hal lain yang mungkin lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Begitu jemaah. Begitu jemaah. Ya. Nah, ini bisa direfleksikan untuk banyak sekali hal. Banyak sekali hal. Misalnya kita ingin nanti kurban Idul Adha, bercita-cita apa? Pengen beli sapi sendiri buat kurban. Boleh enggak ya? Boleh, bagus. Tapi kalau unta, beli unta sendiri dengan uang sendiri satu orang, enggak pakai tujuan. Saya sendiri satu unta misalnya. Boleh enggak? Boleh, tapi enggak mungkin karena enggak ada unta di sini. Ya kan? Kalau kadrun banyak, unta enggak ada di sini. Ya, Pak ya. Kadal gurun banyak enggak di sini? Unta nggak bisa, tapi sapi. Tapi ini cita-cita sambil nabung kemudian refleksikan, realisasikan dua hal tadi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cek lagi nih, ikhlas apa enggak dia kayak gitu. Sapi sendiri ikhlas apa enggak? Atau cuma main gengsi-gengsian atau gimana? Kalau main gengsi-gengsian ahsan enggak usah. Daripada syirik, riya, sum'ah, ujub, takabur, mending enggak usah, mendingan pertujuh aja atau wedus aja. Ya. Taib, udah berusaha ikhlas, bismillah. Iyyaka na'budu. Taib. Iyyaka nasta'in, udah minta sama Allah belum? Udah tawakal sama Allah belum untuk merealisasikan ini sampai hari Idul Adha? Kalau ternyata dua hal ini sudah berusaha direalisasikan dengan ikhlas dan minta terus sama Allah, ikhlas dan minta terus, dia tiap hari dipuji Allah, saya pengen banget supaya dapat pahala yang besar. Dan dijaga keikhlasannya, qaddarullah, beberapa hari sebelum Idul Adha hartanya ya terhabiskan untuk biaya-biaya, mungkin mau nikahin anak. Sapi berapa? 20 juta? 25? Ya segitulah. Tapi ternyata buat nikahin anak.
nangis Bombay kemudian. Maka kemudian di sini harus dia lihat, ya. Jangan dia kemudian menggugat keputusan Allah. Jangan dia bertanya, Allah saya udah ikhlas, saya udah minta tolong, kenapa kok engkau tidak menujani? Ini suudzon pada Allah. Boleh jadi dia merasa ikhlas padahal belum. Boleh jadi ketika nanti terjadi dia korban sapi satu, ternyata dia akan difitnah sama orang, bisa jadi. Maka Allah Ta'ala batalkan rencananya dan Allah gantikan dengan hal yang lebih baik. Apa itu? Ya mungkin dengan dinafkahkan anak ini untuk nikah, ternyata jodohnya itu yang akan menjadi soleh buat keluarganya, bisa jadi. Ala kulli hal, husnudzon pada Allah itu wajib atas segala keputusan Allah setelah kita ikhtiar dan ikhlas pada Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang ikhlas betul-betul pada Allah dan senantiasa minta tolong sama Allah sambil berusaha, itu rata-rata ketika Allah putuskan, walaupun gak sesuai dengan keinginannya, walaupun agak sakit hatinya, tetapi apa? Dia rela, yakin, husnudzon pada Allah, pastinya Allah kasih gantinya buat saya. Dan pasti Allah ganti memang. Oke itu, ya. Orang yang betul-betul mengamalkan aslul khair, akar kebaikan untuk amalannya dan cita-citanya, yaitu akan bahagia insyaallah. Ya. Orang akan bahagia dengan iyyaka na'budu dan orang akan bahagia dengan iyyaka nasta'in. Dan sebaliknya, orang akan sengsara kalau dia tidak mengamalkan iyyaka na'budu. Dan orang akan sengsara kalbunya jika dia tidak mengamalkan iyyaka nasta'in dan tidak tawakal kepada Allah. Juga di surat Asy-Syura ayat 10. Di surat Asy-Syura ayat 10, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah saya bertawakal, wa ilaihi unib. Dan saya kembali kepadanya. Unib, inabah. Inabah ini kembali kepada Allah dengan beramal saleh. Ya, artinya unib ini inabah, artinya beramal soleh sebagai bukti kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang betul-betul beramalnya soleh, maka dia ada keinginan untuk kembali kepada Allah dengan amalannya ini. Sebagaimana orang yang melakukan dosa, kemudian mendengar azan, dia tiba-tiba kangen pada masjid, kangen pada rumah Allah, kangen salat, kemudian dia salat sebagai bukti kembalinya dia kepada Allah, padahal sebelumnya dia sedang berbuat dosa. Dia kembali kepada Allah, dia minta sama Allah sesuatu. Dan ini namanya inabah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah saya bertawakal dan saya kembali kepadanya. Maka jemaah sekalian, kalau kita ada keinginan sesuatu, apapun itu, tiap detak kolbu yang ada di tubuh masing-masing jemaah dan saya, ada pasti keinginan untuk masa depan. Belum keinginan ke surganya itu, ya insyaallah semua ke surga. Insyaallah semua ingin ke surga dan insyaallah Allah Ta'ala mudahkan kepadanya. Tapi di sini di dunia, keinginan dunia. Ada keinginan dunia yang menjadi pijakan menuju surga. Baik nikahin anak, mendidik anak, pengen anak sukses. Atau untuk dirinya, atau untuk istrinya sesuatu. Mungkin istri yang ngeragam minta perhiasan, udah lama nggak dikasih perhiasan, pekan lalu udah, sekarang belum misalnya. Ya Masya Allah, tiap pekan dibeli itu, Masya Allah. Ini israf namanya, mubazir. Punya bini kayak gini repot, ya repot dunia akhirat. Ya. Udah 5 tahun nggak pernah dibeliin perhiasan, ngambek kemudian. Tidak, duit pas-pasan, tapi pengen banget ngebahagiain istri. Ini ibadah ngebahagiain istri. Maka ayo tunaikan apa? Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihi tawakkaltu, tawakal sama Allah, minta sama Allah sambil usaha nyari modal untuk membelikannya. Kemudian ilaihi unib, kembali kepada Allah dengan amalan saleh. Dan ajaibnya jemaah sekalian, orang-orang yang mengisi relung waktu kosongnya untuk amal saleh, itu adalah orang-orang yang lebih dimudahkan oleh Allah menuju apa yang dia inginkan insyaallah, dibandingkan orang yang hanya gabut mikirin ntar gimana, bingung sendiri, repot, meracau, terigau-igau, habis waktunya untuk itu. Maka jemaah sekalian, serahkan, siapa yang menyerahkan urusan pada Allah Ta'ala, maka Allah akan sibukkan dia dalam ketaatan. Dan siapa yang tidak menyerahkan urusan pada Allah, melainkan menyandarkan diri pada makhluk atau pada dirinya, maka Allah akan buat dia sibuk dengan kapasitas diri yang kecil itu dan kerdil itu. Akhirnya dia pusing sendiri. Dan di hadapan matanya tersaksikan kegagalan demi kegagalan, kekhawatiran demi ketakutan.
Ya begitulah nasibnya orang yang tidak tawakal pada Allah dan tidak beribadah lillahi ta'ala. Kemudian kata Allah di surat Al-Ankabut, dan ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dihikaitkan oleh Allah, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Itu yang pertama. Carilah rizki dari Allah. Ya, maksudnya adalah kenalilah bahwa setiap nasib dan rizki itu ditakdirkan oleh Allah, maka ya carinya kita kepada yang mentakdirkan, yaitu Allah. Kita minta pada Allah. Fabtaghu 'indallahi rizqa, yaitu tidak tercela sama sekali orang yang meminta kepada Allah selama permintaan itu hal yang mubah atau hal yang baik buat dia. Bahkan sebagian salaf sampai sendalnya putus, minta gantinya sama siapa? Sama Allah. Sambil kemudian ikhtiar, bukan ya Allah turunkan saya sendal putus, sendal yang enggak gitu. Ikhtiar duniawi ya. Gimana caranya? Fabtaghu 'indallahi rizq. Ini mindset yang harus betul-betul ditanamkan, ditancapkan pada diri kita, jemaah. Karena kebanyakan manusia bahkan mereka mengandalkan selain Allah dalam urusan rezeki, seolah-olah Allah tidak memberi rezeki. Yang memberi rezeki adalah bosnya, atasannya. Ya Allah, bos dan atasan itu mungkin hisabnya lebih besar di hari kiamat, bahkan lebih lemah daripada kita mungkin. Sampai mungkin kemarin jemaah ada yang pas kita ngobrol di sini kemudian dibilang beliau dulu kerja bersama orang-orang dari negeri corona ya. Datang ke Indonesia, kan banyak penyelundupan mereka tuh. Dan mereka orang sana, asli sana, nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Oh enggak, ini jemaah di sini, bukan jemaah sini, jemaah di Jati Bening. Ya, oh salah. Itu yang beliau bilang benar saat itu. Orang-orang seperti itu tidak punya agama. Ya, yang mereka yang TKA yang seperti itu. TKA yang Allah lebih tahu kok bisa mereka ke negeri ini gitu. Mereka nggak punya agama. Agama mereka adalah duit. Beneran ini kata beliau, dan ana menyaksikan, wallahi ana menyaksikan. Mereka tuh nggak mikirin apapun kecuali hanya duit. Yang penting duit, dapat duit pokoknya. Kalau mungkin saudara-saudara keturunan yang ada di Indonesia, Indo nggak usah disebut merek atau Indo apalah gitu, ya. Itu mungkin masih ada Kristen apa gitu ya, masih ada lah. Dikit-dikit nyerempet ke agama lah mereka. Walaupun realisasinya tetap melanggar agama mereka sebenarnya. Tapi ini enggak, ini sama sekali. Duit, yang penting dapat duit. Mati karena duit, hidup karena duit. Ya. Ketahuilah azab untuk mereka adalah cukuplah itu sebagai azab sebenarnya. Cukuplah menjadi abdud dinar, abdud dirham itu sebagai azab. Makanya kata Nabi SAW, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Celakalah budaknya dinar, budaknya dirham. Budak duit itu celaka. Dan itu udah merupakan azab, dia memperbudak dirinya dengan uang, atau uang memperbudak dirinya. Alhamdulillah menzalik. Ya. Ada yang seperti itu. Ya, itu seperti itu. Tidak, sama sekali tidak tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki itu dari Allah. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, sembahlah Allah, lakukan amal saleh lillahi ta'ala. Washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Ta'ala. 3 hal yang diperintah oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Karena kaumnya itu mereka melakukan syirik. Kenapa? Karena rajanya ketika itu memerintahkan untuk berbuat syirik, bahkan memerintahkan untuk menyembah dirinya. Ya, menyembah dirinya sebagaimana yang dihikayatkan bahwasanya yang menjadi raja ketika itu di Babilonia adalah Raja Namrud. Dan dihikayatkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya Raja Namrud ini mengihtikar makanan pokok dan makan untuk masyarakat. Ihtikar itu adalah menimbun
menimbun makanan, persediaan negeri untuk masyarakat. Dan masyarakat kalau memang mau meneruskan hidup dengan makan, itu harus ke istananya dan bersujud atau menyembahnya. Menyembah siapa? Raja Namrud. Dan dihikayatkan dalam tafsir Al-Qurtubi ketika itu, yang tidak mau melakukan itu cuma siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajib. Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di surat Al-Baqarah disebutkan, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ya, itu tahu enggak kamu tentang kisah tentang orang yang beradu argumen dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sombongnya orang itu karena Allah memberikan kerajaan. Sesungguhnya memberikan kerajaan walaupun pada orang kafir adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Raja Namrud mengajak orang-orang untuk berbuat kufur dan syirik demi mendapatkan rizki. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam anti mainstream yang ketika itu, mainstreamnya apa? Syirik. Maka fabtaghu indallahi rizqa. Kalau kalian nyari rizki, minta sama Allah, jangan sama Namrud. Ya, jangan nama Namrud. Iya, rizki itu dari Allah. Namrud sendiri kerajaan dari siapa? Dari Allah. An atahullahul mulk. Allah yang memberikannya kerajaan. Begitu. Ya. Nah, sekarang jemaah di ayat ini ada suatu hal yang lembut yang bisa kita pahami. Ada 3 rangkaian. Fabtaghu indallahi rizq. Pertama, nyari rezeki dari Allah, minta rezeki sama Allah. Wa'buduhu, beribadah kepada Allah, kemudian bersyukur. Ada 3 step di sini jemaah. Ada 3 step. Untuk siapapun di sini yang sedang mencari rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bisa kesehatan. Rezeki itu bisa juga istri yang salehah atau istri secara mutlak atau pasangan secara mutlak. Rezeki itu bisa juga berupa ilmu syar'i atau ilmu dunia yang bermanfaat. Rezeki itu bisa berupa pakaian, makanan, minuman, pokoknya apa yang kita inginkan dari rezeki yang disebutkan tadi. Cari minta sama Allah Ta'ala. Tawakkal 'ala Allah, usaha. Wa'buduh, dan istilah hari ini dengan ibadah pada Allah, ikhlas dengan ibadah pada Allah. Maka di antara wasilah mendapatkan rezeki yang baik adalah kita mengisi waktu untuk ikhlas beribadah pada Allah Ta'ala. Dan tidak hanya menyibukkan diri dengan pikiran-pikiran, strategi dan seterusnya. Menghabiskan waktu untuk menata strategi nanti gimana bisnis kita. Ya Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Serahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini cuma kalau misalnya besok ada keinginan sesuatu, isi waktu antara hari ini sampai besok dengan ibadah kepada Allah. Maka Allah yang akan tuntaskan perkara dia. Seperti di majelis ilmu sekarang nih. Kalau misal besok nih misal aja ini hari apa? Kamis malam Jumat. Misal nih hari Sabtu Anda akan menikahkan anak. Itu kan kadang banyak harus dipertimbangkan, dipikiran dan padahal semua udah fix insyaallah. Nah, daripada capek mikir, beramal soleh lah. Isi waktu amal soleh. Kemajuanmu sekarang kepikiran nggak kepikiran kemudian tentang itu lagi, dah kelas. Fokus di ilmu syar'i, belajar sholat, fokus di sholat. Sedekah, fokus di sedekah. Pada waktunya Allah mudahkan itu. Insyaallah Allah mudahkan. Innallaha balighu amrih, fa'alu lima yurid. Allah itu betul-betul kalau Allah sudah berbuat, betul-betul Allah perbuatkan. Dan tidak ada yang bisa mencegah. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Tawakkal kepada Allah dan isilah wa'buduhu. Nah, setelah itu kata Nabi Ibrahim, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah, karena kalau kita minta rizki sama Allah, kemudian kita isi waktu-waktu kita untuk ibadah lillahi ta'ala, akan Allah kasih, bakal bersyukur sampean gitu. Pasti bersyukur begitu. Al-Ankabut. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan hal-hal ini bihaitsu yaqta'u al-'abdu ta'alluqa qalbihi min al-makhluqina intifa'an bihim aw 'amalan li ajlihim wa yaj'alu himmatahu rabbahu ta'ala. Kalimat yang luar biasa coba. Ya. Anak kira lagi nyusuin ini. Tak kira lagi nyusuin. Posenya kayak gitu. Lagi tidur ya, Masya Allah.
Nggak apa di bawah majelis ilmu, asal nggak berisik juga nggak apa-apa sih, tapi di luar. Itu anak-anak di bawah majelis ilmu nanti suatu saat akan teringat dan terkenang. Anda juga dulu diperlakukan seperti ini, tapi Anda nggak ditidurin kayak gini sama bapak Anda, apalagi disusuin nggak, ya tidur kayak nol ya, nggak apa-apa, tidur aja. Ih nggak apa-apa, asal bapaknya jangan tidur. Ya. Iya, siapa tahu anak-anak pas kecil dibawa ke majelis ilmu dengan tenang, baik walaupun tidur, ntar pas gedenya jadi ulama, insyaallah. Ya, insyaallah ya. Jadi ustadz lah minimal ya, ustadz atau ulama dai yang bermanfaat buat orang-orang insyaallah. Nah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bihaitsu yaqta'ul 'abdu ta'alluq qalbihi minal makhluqin. Untuk menggapai aslul khair tadi, menggapai asas kebaikan, yaitu supaya ikhlas dan tulus minta tolong sama Allah, caranya dengan apa? Yaqta'ul 'abdu ta'alluqa qalbihi minal makhluqin. Hamba ini memutus ketergantungan hatinya daripada makhluk-makhluk. Memutus ketergantungan hatinya daripada apa? Makhluk-makhluk. Iya, benar. Dan ini kalimat yang luar biasa. Memutus ketergantungan harapannya kepada makhluk-makhluk. Kepada makhluk maksudnya kepada orang, kepada manusia, kepada siapa? Iya, seperti itu. Karena kalau menggantungkan harapan kepada makhluk, berharap gitu, ini step menuju syirik, minimal syirik kecil. Dan sebentar lagi, berapa tahun lagi pilpres. Ya. Dan kita melihat dari kalimat-kalimat banyak dari masyarakat, justru menjelang pilpres itu banyak sekali kalimat-kalimat dan harapan-harapan syirik, menggantungkan harapan kepada calon presiden, yang seolah-olah kalau presiden fulan negeri ini akan makmur. Kalau itu cuma persangkaan doang, moga-moga gitu, ya khair, tafadhal, mudah-mudahan. Tapi kenyataannya nggak gitu cuma. Kenyataannya nggak gitu. Kenyataan banyak kalbu orang bergantung pada calon presiden fulan ini. Tanpa sadar mulai menjalar kesyirikan di kalbunya, tanpa sadar cuma atau udah ngaji. Ini hanya wasilah, bagi yang mau voting silakan, bagi yang tidak tafadhal. Tapi jangan sampai kalbunya itu merasa kalau sama dia nih negeri ini aman. Belum tentu jemaah. Apalagi dengan sistem yang seperti ini, belum tentu. Karena sistem seperti ini apa? Yang tadinya bermusuhan, bulan ini antum bisa melihat tahun depan mereka berpelukan. Iya, cipika-cipiki. Dan antum nggak pernah dicipika-cipikin sama orang-orang ini. Banyak pengkhianatan. Itulah makhluk yang bisa mutaqallibul qalb, yaitu kalbunya bisa berubah-ubah. Iya. Maka siapa yang menggantungkan harapan kepada makhluk, maka kecewanya itu lebih banyak dibandingkan puasnya. Hatta kepada ustaz. Karena ustaz makhluk biasa, manusia biasa. Iya. Boleh jadi antum kalian lihat di sini ada ramah dan seterusnya, tapi ketika antum ke rumah Anda, ternyata enggak ramah ustaz ini kalau di rumahnya. Nah kan, mulai iya. Gitu. Mulai kecewa karena ada harapan kepada makhluk. Harapan maksud Anda haraplah sewajarnya, tapi jangan bergantung dengannya. Bedakan antara mengharapkan sewajarnya dengan mengharapkan dengan adanya bergantung padanya. Mengharapkan sewajarnya saya harap jemaah diam misalnya, itu wajar. Ya. Saya harap misalnya ketika gini. Misal Anda ingin melamar seorang perempuan.
Ya. Baik. Anda mengharapkan diterima nggak kalau misalnya lamar? Ya iyalah, masa saya lamar kamu tapi saya sih nggak ada harapan. Ya yang gak usah ngomong, udah pergi aja loh. Ya. Kan berharap apa diterima? Ini wajar nggak? Wajar. Sampai sini bahasa wajar. Tapi kalau sampai kepikiran berhari-hari, terigau-igau, termimpi-mimpi, dan qalbu bergantung pada jawaban dari itu, ini udah mulai kesyirikan ini. Karena kegalauan seperti inilah nih, bibit-bibit syirik nih. Berarti dia bergantung pada perempuan itu atau pada keluarganya. Ya, akhir kita tuh Abdullah, kita tuh ibadullah, punya Allah Ta'ala, maka gantungkan harapan pada Allah. Biar Allah yang beresin. Kita udah usaha misalnya. Kalau ternyata Allah putuskan tidak jadi, Allah ganti yang lebih baik. Ya, begitu kan? Iya, bisa seperti itu. Jadi aslu khair supaya kita ikhlas dan supaya minta tolongnya sama Allah, kita tuh paten bersihkan diri dari ketergantungan, Pak. Ketergantungan, ya bahasanya ketergantungan, bukan sebatas mengharapkan ya, ketergantungan. Ngerti Pak? Arti bedanya ketergantungan dengan sebatas mengharapkan aja. Kayak ketergantungan itu seperti udah ada candunya gitu loh. Yang pikiran itu ke situ terus gitu loh. Iya. Dan saya yakin bapak-bapak udah dewasa dalam hal ini. Apalagi pria, insya Allah pria kadang cuek ya, nggak begitu bergantung. Tapi perempuan itu kadang-kadang susah. Iya. Bergantung, ketergantungan. Jadi memutus ketergantungan kalbu dari makhluk. Ikhtiar silahkan, mengharap silahkan sewajarnya, dan serahkan urusan kepada Allah. Tenang kalbu kita. Nah, di sini ketergantungan kepada makhluk bisa dua hal. Satu, intifa'an bihim, yang kedua, amalan li ajlihim. Ketergantungan pada makhluk gambarannya secara global ada dua dan tidak keluar dari dua ini. Ketergantungan pada makhluk gambaran globalnya ada dua dan tidak ada yang keluar dari dua model ini. Pertama, intifa'an bil makhlukin, yaitu ketergantungan dari siapa? Mencari manfaat dari makhluk. Mencari manfaat dari makhluk. Mencari manfaat, maslahat, mencari manfaat dari makhluk. Bergantung padanya. Mencari manfaat pada makhluk, bergantung padanya. Baik, bisa dikasih contoh. Jemaah sekalian, kalau kita bekerja sebagai karyawan, bawahan, ada bos, ada pemimpin, ada yang menguasai perusahaan. Betul gaji kita darinya, betul. Dikasih, ya. Baik. Kita dapat manfaat kan dari gaji itu? Iya, dapat manfaat. Penguasa atau bos kita, bos kita makhluk. Bos kita makhluk. Kita mendapatkan rezeki dari Allah melalui makhluk ini, yaitu bos kita. Nah, ini berarti kita intifa' bih, yaitu mengambil manfaat dengan melalui bos kita ini. Ya. Tetapi ini ujiannya. Bisa nggak kita memutus harapan ketergantungan kita pada bos kita? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Nanti ketika 31 atau tanggal 30 ternyata bos kita pilot bangkrut, kecewa nggak kita? Kecewa. Terima nggak? Dan kita tahu emang bos kita apa? Emang bangkrut, dia sendiri kasihan udah banyak utangnya. Nggak bisa menggaji kita nggak bisa. Yang selama ini berkegantungan pada bos ini pasti ngejar-ngejar. Dan yang selama ini berkegantungan pada Allah akan berkata apa? Qadarullah ma syaa fa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasib qadarullah. Ya qadarullah, bos kita sedang bangkrut. Dan benar dia jujur. Ya kan? Beda enggak? Beda. Ya benar, kita pengen nuntut hak, tapi kan kita tahu bos kita aja udah bangkrut, dia juga udah baju tinggal sekian setel, ya. Kayak gitu.
Ya. Ini intifa'an bihim. Jadi kita mengambil manfaat dari makhluk ini. Ya, ambil manfaatnya. Tapi jangan berkegantungan padanya. Ya. Dan itu mencakup seluruh dari kehidupan kita deh. Contoh makan. Makan lah. Ya. Makan aja biasanya kita tawakal. Antaranya yang lain itu ditawakal lagi. Makan misalnya. Ya. Minum makanan bergizi itu apa ya? Minum makanan bergizi itu ya? Iklan ya? Energen. Energen. Itu untuk kesehatan bukan? Obat. Konsumsi obat untuk kesehatan. Intifa bukan ngambil manfaat gak dengan makhluk yang bernama obat ini? Ngambil manfaat. Bismillah kan? Tawakal kan? Bismillah. Minum air. Ya. Mumpung ingin air, minum dulu. Bismillah. Masuk itu obat. Alhamdulillah. Ada enggak orang berkegantungan pada obat? Ya wahai obat, sembuhkanlah. Enggak kan ya? Konyol ya? Konyol kok. Tapi dia bergantung pada apa? Pada Allah tuh, tawakal kayak gitu tuh. Dia melepas ketergantungan pada obatnya. Nah nanti ketika misal obatnya habis, ya dia bisa cari, tapi qadarullah dia nggak bisa nyari karena nggak kuat ke apotek atau semuanya, nggak bisa, nggak ada yang bisa nolong. Ayo coba, ke siapa nanti dia bergantung? Kepada Allah harus. Ayo. Tapi kita lanjut Pak, ada azan insyaallah taala. Ayo mas kalian tadi jadi menggantungkan harapan dan qalbu kepada makhluk itu ada dua model besar. Modelnya yang pertama yaitu dalam rangka intifa' bil makhluk, yaitu mencari manfaat dengan makhluk. Iya. Kayak misalnya seorang ustadz pun mencari manfaat dari mad'u, bergantung pada modal uang dari mad'u bisa. Dan kemudian tidak ada usaha lain, tidak ada ikhtiar lain selain kajian, bisa terjadi. Dan kemudian ketika masa pandemi tiba, baru pada merasa bahwa selama ini bisa jadi kita bergantung pada makhluk dari segi rezeki. Nah, itu kadang ada yang merasa kayak gitu. Begitu juga dengan pedagang, ya, dan seterusnya. Ternyata ujian-ujian itu kadang membuat orang sadar bahwa saya selama ini dia tidak bergantung pada Allah. Atau model kedua yang besar, amalan li ajlihim, yaitu beramal untuk makhluk, beramal demi makhluk. Jadi menggantungkan qalbu ke manusia itu ada dua macam besar, yaitu yang pertama mencari manfaat dari makhluk dan manusia dan bergantung dengannya, seperti mencari manfaat pada dukun untuk mencari barang hilang dan seterusnya. Dan juga ada ketergantungan versi kedua, yaitu beramal untuk manusia, demi manusia. Ini beramal demi manusia, sebenarnya ini menggantungkan hati ke manusia itu. Ahli caper, selalu caper. Dia tidaklah berpakaian baik-baik kecuali karena pengen dipuji manusia. Dia tidaklah pengen memperbaiki kalimat dalam kajian kecuali demi pujian manusia. Dia tidaklah begini begitu sedekah begini begitu kecuali karena supaya manusia memujinya. Ini berarti menggantungkan kalbu kepada makhluk dalam rangka beramal demi mereka. Ya, dan ini musibah, ini syirik. Ya. Jadi putuskan hal-hal itu. Seorang mukmin sejati dia memang memperoleh manfaat dari makhluk, tapi dia tidak menggantungkan kalbunya pada makhluk tersebut dari segi mencari manfaat. Melainkan fabtaghu indallahi ar-rizq, nyari kepada Allah Ta'ala. Makhluk hanya wasilah. Dia berterima kasih pada makhluk,
tentunya pada Allah sebelumnya, dia berterima kasih pada makhluk, tapi dia tidak mengharapkan berikut-berikutnya dari makhluk ini, melainkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun dia beramal, memperbaiki amalannya bukan karena makhluk ini, tapi karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbaiki urusan rumah tangganya bukan takut sama mertua nanti bakal menyidak dia, bukan. Tapi karena apa? Karena dia takut sama Allah. Ya. Maka putuskan itu semua, jangan sampai seperti itu, jangan sampai bergantungan pada Allah. Wa yaj'alu himmatahu rabbahu ta'ala. Dan menjadikan himmahnya, himmah itu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mencari manfaatnya dari mana? Dari Allah, mencarinya dari Allah. Dan dia beramal untuk Allah, demi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bil mulazamati ad-du'a ilah fi kulli matlubin min faqatin wa hajatin wa makhafatin wa ghair dzalik. Itu caranya supaya melepas ketergantungan kalbu kita pada makhluk adalah dengan mulazamatud du'a, terus-menerus minta sama Allah. Enggak ada aibnya minta sama Allah sering-sering, makin bagus. Tahajud minta sama Allah. Enggak ada. Kemudian berangkat sholat subuh, antara jeda waktu apa? Azan dan iqamah, minta sama Allah lagi. Sholat subuh, sujudnya agak lama mungkin imamnya atau tasyahudnya, minta sama Allah pas lagi sholat. Ya. Ternyata habis subuh ada kajian. Lagi kajian itu kan malaikat menaungi dengan sayapnya dan turun rahmat dari Allah dan Allah menjawab doa-doa ketika itu. Kayak sekarang ini. Minta lagi sama Allah di pagi hari itu pas lagi kajian. Waktu syuruk kemudian pesta jengkol. Ya. Minta sama Allah, minta aja sama Allah. Semakin sering kita minta sama Allah, berarti semakin dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik untuk kebutuhan atau kekhawatiran, minta sama Allah deh. Wal 'amalu lahu bikulli mahbub. Dan beramal kepada Allah Subhanahu, beramal demi Allah taala untuk segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahkama hadza fala yumkin an yusafa ma yaqibuhu dzalik. Ala kulli hal, aslul khair di situ. Ikhlas dan apa Pak? Isti'anah. Minta ikhlas dalam beramal berarti dia tidak bergantung dalam urusan beramal, tidak menggantungkan kalbunya beramal demi makhluk, tidak. Menggantungkan beramal demi Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Berarti dia tidak mencari manfaat secara mutlak kepada makhluk, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk hanyalah wasilah. Begitu ya jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ada pertanyaan jemaah? Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz bicara masalah pekerjaan ya Pak ya. Sekarang ini bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Sekarang ini ada demo buruh. Demo buruh. Ya, untuk menuntut kenaikan gaji. Padahal perusahaan itu bukan tidak menaikkan gaji. Tadi kan Pak Ustaz kan kita akan selalu memohon kepada Allah dan begitu ya. Ya. Demo buruh minta kenaikan gaji padahal untuk kenaikan gaji berkala. Ya, padahal di perusahaan itu karena saya mantan karyawan. Iya, iya. Perusahaan itu bukan tidak menaikkan gaji. Tapi kalau seandainya buruh itu mintanya 20, akan ditambah sama perusahaan itu 15 atau 10 dengan kondisinya kan gitu. Padahal kita itu satu keluarga itu ditanggung sama buruh itu 2-3 anak, mulai dari jaminan kesehatannya apa segalanya ditanggung oleh dari perusahaan. Nah, sedangkan kita ini kalau kita mau jujur, kita itu memberikan kontribusi terhadap perusahaan itu 5% pun tidak ada. Tapi permintaan kita ini yang berlebihan. Ini tanggapan Pak Ustaz kan dari apa? Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tentu tidak mengomentari demonya ya, cuman mengomentari mekanisme dan mindsetnya aja. Dalam bekerja tentu ada akad ya. Dalam akad itu kan nanti ada akad, ini mereka masuknya akad ijarah, sewa jasa. Buruh itu kan sewa jasa. Berarti pada awal akad itu sudah ditentukan berapa nominal gajinya, standar gaji pokok, belum lembur gitu kan ya, biasanya gitu ya. Taib. Sekarang kenapa terjadi demo buruh? Karena mereka merasa kurang gajinya gitu kan ya, gitu Pak ya, atau kurang ya karena mungkin keluarga dan seterusnya, jadi beban ya mereka minta kenaikan gaji, atau mereka merasa telah banyak berkontribusi untuk perusahaan, atau mereka menyangka bahwasanya perusahaan ini sudah banyak benefitnya sehingga mereka juga mau dong kena cipratannya lebih gitu. Ada kulihal menuntut kenaikan gaji. Kalau dalam artian meminta kenaikan gaji, itu pada asalnya boleh dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Boleh. Pegawai misalnya, kayak misalnya kameramen Ana nih, ya beliau buruh juga itu. Ya. Iya, boleh. Iya. Memang di dalam undang-undang antara serikat buruh dengan perusahaan Sudah ada apa nih? Pembolehan aturan untuk menaikkan. Iya. Nah, iya itu kan berhak, mereka boleh-boleh saja. Cuman untuk masalah demonya saya sih nggak sampai setuju untuk demonya itu nggak, karena untuk demonya itu mungkin maslahatnya wallahu alam, nggak tahu dah mafsadah atau maslahat lebih besar atau mana. Tetapi harus dengan cara yang lebih baik. Ya, kalau bisa jangan. Tapi emang mindset dari perusahaan bos-bos pun mungkin nggak mau move on kecuali kalau di demo. Misalnya saya juga dulu Iya. padahal perusahaan itu sudah memberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Iya. Iya. Tapi tuntunan kita ini maunya lebih dari itu. Iya. Kalau memang perusahaan itu nggak mau menerima tuntunan kita ini, itu jalan. Ya itu kembali ke mindset. Kalau kita itu dikatakan tidak bersyukur atau bersyukur gitu, kalau kita kembali kepada Allah. Saya merasa Pak, kalau melihat ke masyarakat ya, dan saya nggak berarti menjelekkan masyarakat, cuman saya merasa bahwasanya kurang bersyukur. Karena begini, kita ini budaya konsumtif Pak, kita ini. Sebenarnya kalau memang mau kekurangan, harusnya punya strategi gimana caranya untuk bisa mengirit-ngirit. Ini bukan berarti mentang-mentang saya kaya atau gimana, enggak, tapi memang masyarakat kita ini kalaupun dinaikin gaji ya Pak, nggak bakal puas. Mereka akan selalu menaikkan taraf kehidupannya. Karena manusia seperti itu. Manusia ini bukan di Indonesia aja Pak. Manusia ini sampai di akhirat kayak gitu. Sampai di akhirat kayak gitu Pak. Meminta kenaikan. Ini bukan buruh aja Pak. Bukan buruh aja. Mungkin saya, mungkin semua dari kita. Contohnya dalil orang yang terakhir keluar dari neraka. Pernah dengar Pak? Ya, Jahannamiyun itu. Paling terakhir keluar dari neraka tuh. Udah merangkak capek-capek, akhirnya Allah keluarkan dari neraka. Udah paling terakhir, dan paling terakhir nanti bakal masuk surga. Dia tuh nggak tahu kalau dia bakal masuk surga. Nggak tahu dia. Udah syukur banget dia keluar dari neraka tuh udah alhamdulillah ya Allah gitu kan. Akhirnya Allah Ta'ala terbitkan, ciptakan buat dia apa? Pohon satu ya. Ya Allah, itu pohon enak banget ya Allah, buat saya ke sana ya Allah. Minta kan? Mulai minta tuh. Akhirnya ke sana. Ya Allah, sampai dibilang saya nggak bakal minta lagi deh. Yang penting ke sana dulu gitu. Ke sana. Pas di sana kemudian Allah Ta'ala ciptakan lagi apa? Pohon lagi yang lebih baik daripada itu. Ya Allah, indah sekali ini dan seterusnya. Ya Allah, saya nggak bakal minta lagi ya Allah setelah ini. Sini terakhir. Allah kasih. Sampai Allah tegur juga. Katanya tadi nggak minta lagi. Sekarang kau minta lagi kan? Situ lagi. Sampai ketiga, sampai kemudian pintu gerbang surga kemudian terdengar bagaimana renyahnya dan indahnya suara para penghuni surga yang sedang bergembira dalamnya. Penasaran dia. Ya Allah, masukkan saya ke situ kan? Sampai akhirnya masuk surga. Tapi ini mintanya ke siapa? Ke Allah yang karim, mulia dan kalau udah ngasih itu
di luar jangkauan kita. Nah, manusia seperti itu Pak sifatnya. Tapi bedanya dengan Jahannamiyun orang ini dengan kita di dunia, ini kan mintanya pada bos. Kalau bosnya kemudian pihak perusahaan tidak memenuhi, kira-kira mereka bakal putus, nggak mau kerja lagi nggak? Banyak yang nggak mau kerja, mogok kerja. Ini bentuk ketergantungan pada perusahaan. Ya beneran Pak. Imma terusin atau resign. Tapi kalau resign takutnya kena charge. Ini repot si malakama. Sabarin dulu. Siapa yang sabar dan yakin akan rahmat Allah, pasti Allah jawab nanti. Hanya saja mindset seperti ini nggak kena untuk para buruh. Maaf, karena mungkin pendidikan yang kurang untuk sebagiannya, atau terkena hasutan dari teman-temannya kan kadang yang kan kadang temennya menghasut teman-teman yang lain, akhirnya merasa wah kita satu suara nih, satu nasib, padahal belum tentu. Kadang-kadang itu hanya hasutan dan diperalat oleh sebagian pihak. Gitu. Ya ala kulli hal mungkin Bapak lebih tahu dalam masalah ini Pak ya. Tetapi masyarakat kita memang manusiawi secara seperti itu. Nah, caranya kalau untuk dunia ini kan kita nggak bisa minta, karena itu bukan Allah Azza wa Jalla yang akan memenuhi permintaan kita. Maka mau nggak mau sabar itu harus lebih tekankan lagi untuk para buruh. Ya kalau dipenuhi alhamdulillah, kalau enggak ya udah bersyukur aja apa yang ada. Seperti itu Pak ya. Ya seperti itu Pak ya. Insyaallah. Karena dulu saya waktu dari pabrik dari segi jaminan kesehatan Ya. Sesuai dengan Prosedur. tingkatan jabatan di pabrik. Dulu saya kan di Coca-Cola Pak. Misalnya saya jasanya kelas 1. Kalau nggak ada kelas 1 langsung naik ke VIP. Nggak nambah ini, nggak nambah biaya. Iya, alhamdulillah itu sudah udah. Itu dari segi kesehatan juga Sudah bagus iya. karena anak istri kita tidak ikut kerja jadi rasa Alhamdulillah iya. bisa di situ kita Iya. bisa tanyakan tadi Iya. kalau kita juga Bersyukur aja. mengandalkan diri kepada ini gitu. Nggak bakal, kalau mengandalkan diri pada makhluk itu pada bos nggak bakal ada habisnya Pak. Akan terus. Iya. Ini Ummahat ada yang mau bertanya nggak Pak? Kita kasih mungkin sedikit kesempatan Ummahat. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana? Kita beramal, kita mengumumkan, memberitahukan orang lain tentang amalan kita dengan tujuan untuk mengajak orang untuk ikut beramal. Taib. Ya. Bolehkah kita beramal kemudian kita memberitahu ke orang lain supaya menjadi contoh? Ya, maka yang seperti ini kalau memang niatnya untuk itu insyaallah boleh. Ya, jadi menzahirkan amal boleh dengan maksud supaya orang-orang ikutan, itu malah bagus. Dan itu yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ya, ada orang di antara sahabat yang memulai sedekah dan tampak pada sahabat lainnya, ya kemudian sahabat lainnya akhirnya ikutan bersedekah karena melihat orang ini bersedekah, dimulai dari orang ini. Maka kata Nabi SAW, man sanna sunnatan fil islami kana lahu mithlu ajri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memulai dalam Islam suatu sunnah, yaitu suatu kebiasaan baik dalam Islam, ada dalilnya, maka pengikutnya itu juga akan, pahala-pahala pengikutnya akan kembali ke orang yang pertama yang mencontohkannya. Jadi menjadi misali atau teladan dalam masalah kebaikan, bagus itu ya. Bagus insyaallah. Jadi boleh seperti itu, tapi waspada akan ujub dan juga riya. Ya begitu Bu. Wa iyyak jazakallah. Dia ya boleh. Kalau kita sedekah dengan niatan, misalnya kita sedekah untuk supaya sembuh dari sakit, itu boleh. Ya boleh. Kita sedekah karena sedekah itu mengangkat bala insyaallah. Sedekah itu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu meredupkan kemarahan ar-Rahman, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat boleh. Dan itu sedekah di antara wasilah dan perantara yang sangat bagus
untuk menghilangkan bala. Ya. Makanya orang-orang yang sedekah itu biasanya Allah selamatin tuh. Ya, Allah selamatin. Kadang ada orang rajin sedekah, kemudian istrinya hamilnya berkasus, ya, dan dikhawatirkan mati. Tapi karena sedekahnya kemudian ternyata alhamdulillah Allah lancarkan prosesnya. Ya, jadi sedekah niatkan untuk itu, insya Allah boleh. Tapi niatkan pertamanya adalah mencari ridha Allah terlebih dahulu. Ya, kemudian mengharap dari Allah, dengan itu bisa menjadi wasilah tercapainya maslahat dan hilangnya mudarat. Begitu, Bu. Terakhir, ya, silakan. Terakhir ini ya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta penjelasan tadi tentang kesyirikan dalam lagu cinta. Kesyirikan dalam lagu cinta? Iya. Oh ya, yang dari awal tadi saya bilang ya, bahwasanya lagu-lagu roman picisan itu bukan lagu saja, film ya, yang dibuat oleh orang-orang barat, terutama oleh orang India ya. Itu rata-rata sebenarnya menjadi saham terbesar terjadinya syirik dalam mahabbah, syirik fil mahabbah. Syirik dalam cinta. Jadi sebenarnya film romansa itu, jemaah, itu adalah proyeknya orang-orang Yahudi pada asalnya, dan kemudian tersebar dari ke barat ataupun ke timur. Supaya apa? Cinta terhadap perempuan itu menjadi hal yang paling nomor satu untuk pria dibandingkan cinta kepada Allah. Dan boleh jadi kita adalah orang yang menjadi korban dalam hal, makanya disebut korban sinetron. Ya kan? Korban sinetron itu bukan sebatas kita tahu Haji Muhyiddin, enggak, itu masih ringan itu. Tapi terpengaruh dengan film-film bioskop, sinetron, FTV dan semisalnya, antum akan lihat rata-rata mereka itu tawakalnya kepada siapa? Bukan kepada Allah. Rata-rata hati mereka bergantung pada siapa? Digambarkan di dalam film. Demi perempuan. Dikit-dikit keinget dia. Makan keinget dia. Diputusin gak bisa makan. Masya Allah. Iya. Jadi udah ini namanya apa? Bergantung. Ini yang disebut ta'alluqul qalb ma'al makhluk. Bergantungnya qalbu pada makhluk. Ini tuh secara enggak disadari mengajarkan supaya terjadi kesyirikan, penyekutuan cinta kepada Allah disekutukan dengan makhluk yang perempuan dan makhluk lemah. Begitu, Pak. Nah, tapi antum enggak terima enggak nih? Tahu ini enggak terima lagi. Tahu jauh-jauh produser film ini. Kemudian kan coba dalam lagu-lagu kan ada lagu misalnya I can't live without you misalnya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ini bohong ini. Coba Pak Budiman ngomong ke istrinya, atau jangan Pak Budiman. Ada seorang bujang 18 tahun ngomong ke calon kasihnya 17 tahun, perempuan 17 tahun, sayang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Dijawab sama perempuannya, selama 17 tahun kamu hidup sama siapa? Tanpa aku kan? Itu bisa hidup. Kita tuh bisa hidup tanpa makhluk. Maksudnya kita nggak boleh bergantung pada makhluk. Banyak orang hidup tanpa orang tua bahkan. Banyak orang hidup tanpa pasangan. Tapi orang tidak bisa hidup tanpa taufik dan hidayah dari Allah. Bohong ya. Ada yang bilang I'd better die than without you. Aku lebih baik mati daripada tanpamu. Ini ketololan maksimal ini. Lebih baik mati daripada hidup tanpamu. Ya laki-laki nggak boleh gitu. Aku lebih baik mati daripada hidup tanpa kamu. Jangan mati dulu. Hidup terus. Kalau perempuan mau mati, cari yang lain kan bisa. Ya kan? Laki-laki itu harus gitu. Iya, jangan bergantung. Ya Allah, lemah banget itu orang. Ya Allah, pilihan banyak, restock tiap tahun ada selalu. Iya. Ya, maksud Anda di sini itu. Orang dari kalimat itu terulang-ulang di lidah kan dihafalin tuh lagu. Akhirnya kan jadi sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa terucap di hati juga akan terbiasa. Seolah-olah itulah yang benar.
Seolah itu yang benar. Ya. Gitu. Sekarang coba kalau misalnya kita ada lirik lagu apa tuh? Kutanya malam atau apa sih? Kutanya malam. Hah? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Coba. Itu kan orang gila kayak gitu. Antum nanya pada malam. Ya. Rumput yang bergoyang. Antum tanya pada rumput yang bergoyang. Kalau zahirnya itu kayak orang gila, tapi mungkin itu puisi maksudnya. Puisi, kiasan aja itu. Mungkin itu kiasan aja. Maksudnya merenung sambil melihat alam gitu, kemudian mencari jawabannya melalui tafakur. Mungkin gitu. Tetapi coba kita lihat, kebanyakan isi dusta. Dan itu yang ngarang siapa? Yang ngarang lagu ada nggak yang berilmu agama ngarang lagu? Ya paling ngarang selawatan, paling nggak ngarang lagu biasa roman picisan. Nggak. Rata-rata orang fasik. Antum tanya pada vokalis-vokalis, akhi, antum ngarang lagu berdasarkan ilmu syar'i enggak? Enggak ada. Apa berdasarkan ilmu tauhid atau tazkiyatun nufus? Enggak ada. Berdasarkan pengalaman pribadi mereka, cerita teman mereka, kefasikan mereka, pacaran mereka, perzinahan mereka. Kemudian juga ada band-band yang takhusus spesialis di masalah lirik-lirik selingkuh. Ada kan? Ada. Selingkuh itu indah. Masya Allah. Bahaya banget ini. Gimana tuh? Mengajarkan banyak hal yang sebenarnya negatif sekali. Iya. Sampai ada kemudian lirik, aku lebih baik pergi ke neraka dibandingkan tanpa dirimu. Na'udzubillah min dzalik. Atau ada yang bilang, ampuni aku DJ. Ada itu? Ada beneran ada itu? Ampuni aku DJ. Apa gitu? Itu syirik akbar itu malah, justru itu bisa kufur orang seperti itu. Dan itu di tahun 2000 berapa itu banyak yang ikutin lirik itu, apa nyanyiin gitu loh. Padahal itu syirik akbar. Minta ampun kepada Allah, bukan kepada. Hatta walaupun minta ampun dalam arti minta maaf, tidak dengan bahasa seperti itu. Kalau karena minta ampun hanya kepada Allah gitu. Iya, ampuni aku. Kan ya Allah. Gimana itu bahasanya? Ya. Maka hati-hati dengan seperti ini Pak. Ya, tapi nggak marah kan Anda jelasin ini Pak? Ya. Jadi situ ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.